Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel saya, di channel Mandiri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan bab 3. Kalau kemarin kita sudah membahas bab 3.4, kita sekarang akan sampai pada bab 3.5. Ini mengenai gizi ya. Kita tahu bahwa di bab 3.5 di sana ada satu kriteria, tapi ada 6 EP ya. 6 EP ini. EP pertama adalah mengenai asuhan gizi. Jadi ada formatnya, kemudian ada buktinya. Nah, ini ada formatnya, ada buktinya. Nah, maka di sini ada kebijakan layanan gizi, ada panduan layanan gizi. Ini SK tentang panduan layanan gizinya. Ini sudah saya buatkan. Ini ya. Ini sudah saya buatkan. Kemudian silakan tinggal panduannya sudah saya buatkan dan asuhan gizi sudah saya buatkan. Kemudian kita ke EP2. Nah, ini memang jujur di EP2 kemudian kita banyak sedikit perbedaan dan bahkan mungkin tidak bisa dinilai ketika di puskesmas yang rawat jalan ya, karena di sini ada penyimpanan dan pengelolaan gizi di sini ya. Dokumen yang disiapkan di sini di EP2 adalah perencanaan kebutuhan gizi harian serta stok dan foto dokumentasi. Kemudian yang di EP2 juga kita juga diminta tentang SOP penyimpanan dan penyiapan ya. Nah, ini kalau puskesmas yang tidak menyelenggarakan gizi, terutama yang rawat jalan, kan juga kesusahan ya. Ini SOP-nya sudah saya buatkan, bagaimana mengenai persiapan makanan ya. Ini persiapan makanan dan penyimpanan makanan ya. Ini penyimpanan yang basah, penyimpanan yang kering ya. Persiapan dan penyimpanan ini betulnya. Dan tentu untuk ruang dapur sendiri juga harus ada standarnya ya, antara ruang masak dan ruang penyajian juga harus harus berbeda. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ke saya, misalkan ini ya, ada bagi puskesmas yang melakukan pelayanan rawat inap tetapi gizinya di pihak ketiga, kan boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting jelas ada MOU-nya. Yang kedua bahwa yang orang yang pihak ketiga itu sudah PIRT misalkan, bersertifikat, atau kita juga bikinkan SOP dan setiap tahun kita lakukan evaluasi kinerja pihak ketiga terhadap kinerjanya dalam mitra kita di penyediaan makanan ya. Boleh-boleh aja. Kemudian di EP3-nya kita
Di EP3 diminta tentang bagaimana bukan di sini. Standar 5 EP3 itu tentang distribusi makanan. Ini SOP distribusi makanan. Tetapi di EP ini kita diminta tentang buku, ya, buku diet, kemudian jadwal pemberian gizi. Jadi harus ada jadwalnya di sini. Jam berapa sampai jam berapa. Lah ini harus ada buktinya, buktinya panjenengan melakukan kegiatan ini, ya. Jadi ini SOP-nya, tapi bukti pelaksanaan dari SOP ini penting. Oke. Kemudian EP4-nya di sini ada SOP edukasi yang bawa makanan dan SOP gizi, Pak. Edukasi tentang gizi, diet gizi. Di 3.5 EP4 itu ada 2 SOP. Pertama adalah SOP pemberian gizi, di sini mengenai penyakit tertentu, ya. Di sini, ya. Ya, ini SOP-nya. SOP yang satunya lagi adalah mengenai SOP edukasi bagi keluarga yang membawa makanan dari luar puskesmas, ya, ini. Nah, terkait dengan ini memang mestinya ada aturan main, ya, di teman dirawat inap, bahwa pasien-pasien yang membawa makanan dari luar atau keluarga harus melaporkan kepada tim penjaga. Bisa ditata tertib, bisa dibikin tata tertib keluarga yang membesuk, tidak hanya jam tetapi tentang membawa makanan ini. Ini, ya, SOP-nya seperti ini. Kemudian kita meningkat ke di standar yang berikutnya, yaitu standar kriteria, ya, EP5. Ini mengenai bukti CPPT. Jadi nanti tindakan kolaboratif ini adalah form CPPT, catatan perkembangan terintegrasi. Pasien terintegrasi itu di situ membuktikan bahwa pasien itu, ahli gizi itu sudah mencatat tentang kajian rencana asuhan di form CPPT yang terintegrasi, ya, yang mungkin sebuah tindakan kolaboratif dengan profesi lain, ya, terutama dengan dokter. Selanjutnya adalah kita ke EP6. EP6 itu adalah evaluasi respon pemberian gizi, ya. Ini memang bisa pakai Comstock, habisnya berapa, itu ada formnya lah, ada form. Saya yakin ahli gizi sudah tahu bagaimana mengevaluasi respon pemberian gizi. Ini SOP monitoringnya, pemberian gizi. Yang jelas di EP6 ini memang ahli gizi sudah sangat paham, ya. Ini SOP-nya, ya. Ahli gizi monitoring kunjungan ulang kepada pasien yang mendapatkan terapi gizi untuk mendapatkan data respon pasien terhadap terapi gizi, ya. Catat, kemudian terhadap kajian ulang dengan revisi asuhan gizi. Jadi seperti ini. Jadi yang dilakukan evaluasi itu adalah pasien-pasien yang memiliki mendapatkan terapi khusus yang melibatkan lintas profesi. Kemudian kita di selanjutnya yaitu di standar 6 mengenai pemulangan pasien. Pertama adalah pemulangan dilakukan oleh, ini kebijakannya, ini SOP pemulangannya. Saya buka gampang.
yang jelas ini harus ada bukti bahwa misalkan pemulangan pasien itu harus ditandatangani oleh dokter ya, di form atau di rekam medik. Berarti nanti biasanya surveyor nanya, coba seperti apa pemulangan pasien di sini, seperti apa, ini SOP-nya, ini buktinya seperti apa, misalnya seperti itu. Dan EP2-nya adalah mengenai form resu medis. Saya kira sudah semua punya lah puskesmas. Ini dibikin 2 lembar ya, ini seperti ini resu medisnya. Ya mungkin hanya rawat inap ya, maaf. Kalau rawat inap, rawat jalan itu ya susah ya, analisis kode dokter dan sebagainya, asik. Nah, ini di sini juga kita buatkan mengenai bagaimana buku edukasi ya, buku edukasi pasien itu. Misalkan ini ya, pasien pulang, pasien, nama pasien, nomor, mungkin di sini pakai apa ya, tambahin lagi misalkan, maaf ya, ini misalkan, nah alamat misalkan, ya boleh aja, alamat. Atau tanggal masuk juga boleh ya, tanggal keluarnya juga boleh di sini ya. Nah, di 3.7 saya kira juga nggak susah lah, nggak susah mengenai ini, maaf. Nah, 7 pertama adalah ada 3 EP di sini. EP pertama mengenai SK tentang rujukan dan SOP rujukan saya tidak saya jelaskan ya, karena sudah sangat paham bahwa rujukan pasti harus mendapatkan persetujuan dari pasien ya. Maka sebelum ada rujukan kan memang pasien dikasih tahu di informasi alasan kenapa dirujuk pasti. Kemudian di EP2 nya ada bukti, buku rujukan, SOP rujukan, dan komunikasi rujukan ya. Sini komunikasi ke FKTL maksudnya di sini, bahwa ketika kita mau merujuk pasien ke rumah sakit ya pasti kita telepon dulu. Nah, ini SK komunikasinya, ini SOP, maaf. Nah, ini SOP ininya ya, petugas IGD memberikan advice dengan dokter, petugas menginformasikan kepada pasien sudah. Kemudian ini di sini ada ini petugas melakukan komunikasi dan informasi pasien kepada FKL. Oke. Kemudian di standar 7 tadi sudah. Kemudian kriteria 2 sama ya. Pertama di EP1 ada pengkajian, berarti memang CPPT identifikasi, bukti CPPT nya aja.
bahwa pasien yang dilakukan rujukan balik pasti dilakukan identifikasi pengkajian awal, tensi, keluhannya apa lagi, pasti. EP2 nya mengatakan harus ada rencana asuhan, dan ini ada asuhan dan evaluasi tindak lanjut dari terapi yang diberikan. Kemudian di 3.8 saya kira mengenai rekam medik. Di sana ada satu kriteria, ada 2 EP. Ini mengenai pengelolaan rekam medik. Ini SOP-nya banyak sekali ya, dari mulai SOP juknis, SK pelepasan informasi, pendistribusian, pengisian, retensi, dan penghancuran. Kemudian di EP2 di sini ada SOP perbaikan isi rekam medik secara periodik, makanya ada bukti mesti ya. Kemudian di standar 9 di sana ada 5 kriteria, satu kriteria ada 5 EP. Yang pertama di sini ada SK mengenai rentang normal dan rentang kritis. Nah, ini judul SK-nya. Ini nilai normal dan ini saya tambahkan dan nilai kritis laboratorium ya. Nanti kita mesti di sini kedua Puskesmas tinggal lengkapi saja. Lanjut, kemudian di EP2 ini mengenai bukti SK tentang
pengolahan reagnesia dan daftarnya. Saya kira yang saya buka. Kemudian sini mengenai pelayanan laboratorium ya. Ini pelayanan laboratorium liputi bla 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 ya. Sini ada kebijakan khusus, ada macam-macam di sini, pemeriksaan. Ini juga nanti bikin panduan ya, nanti panduan tentang pemeriksaan laboratorium dan sebagainya nih. Sini ada semua pemantapan mutu baik internal maupun eksternal. Kemudian mengenai keempat, di sini keempat adalah PMI dan PME, hanya SOP dan buktinya mana? Nah, bukti hasilnya. Gitu. Kemudian di EP 5 adalah mengenai SOP pelaporan ya. Ini harus ada bukti pengukuran rentang waktunya. Misalkan semua pemeriksaan yang ada di laboratorium itu harus ada SOP-nya dan harus ada jam pemeriksaannya. Jadi mulai masuk sampai hasil itu sampai pada pasien itu harus ada waktunya, sehingga di EP5 itu dievaluasi. Ini saya buka. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mengenai standar 10 tentang farmasi. Di sana ada 7 EP. Yang pertama ini tentang SK formularium dan ada timnya mestinya, ini SOP-nya. Kemudian di EP2 ada panduan. Ini EP2 itu adalah panduan pengolahan sekian obat. Ini seperti ini panduannya. Jadi terkait dengan ruang lingkupnya, meliputi pemilihan, kemudian perencanaan, kemudian permintaan, kemudian penyimpanan dan pendistribusian. Saya kira ada sangat memahami lah ya. Ini SOP-nya, ini caranya, ini SOP-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini di EP3 rekonsiliasi obat. Saya kira sudah ada SK-nya dan ada bukti rekon obat dan ada form rekonsiliasinya. SK-nya sudah ada, panduannya ada, SOP-nya ada, dan buktinya apa. Nah, itu aja. Kemudian di EP4 ini mengenai kajian resep. Biasanya kan di belakang resep ada kajiannya, dan itu saya yakin apoteker sudah sangat memahami, dan itu hal yang biasa yang melekat pada tugas-tugas farmasi. Kemudian di EP berikutnya adalah EP5, ini mengenai edukasi. Nah, ini edukasi tenaga farmasi terhadap pemberian obat, terkait dengan benar obat, penyuluhan. Itu ada buktinya, bukti penyuluhannya, dan ada foto-fotonya ketika kita memberikan obat di ruang farmasi. Dijelaskan obat ini apa, kemudian dosisnya seperti apa, cara makainya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah mengenai ketersediaan obat-obat emergensi. Ini bukti ketersediaannya di mana saja ya. Ini misalkan di ruang obat, TPS, Ponen, dan sebagainya. SOP-nya nggak usah saya buka lah, saya yakin teman-teman sudah punya. Dan yang terakhir adalah EP7, yaitu mengenai evaluasi
terhadap resepan obat yang di luar formularium. Jadi ini memang perlu dikaji seberapa banyak jenisnya, dokter itu memberikan resep yang di luar formularium. Ini karena formularium itu harus dirubah maksimal 3 tahun guys. Makanya ini penting sekali. Setiap tahun tim formularium puskesmas itu sudah harus dilakukan evaluasi. Saya kira itu guys. Sebelum saya akhiri, saya ingin mereview kembali bahwa di bab 3 di sana ada 10 standar, ada 11 kriteria dan ada 42 EP. Ya, standar yang pertama adalah pengkajian, standar kedua adalah pendaftaran, standar kedua adalah pengkajian bersama asuhan-asuhan, standar ketiga adalah mengenai emergensi, yang keempat adalah mengenai pelayanan asesi lokal, yang kelima adalah fisik klinis, yang keenam pemulangan, yang ketujuh rujukan, yang kedelapan rekam medik, 9 tentang lab, dan yang ke-10 tentang farmasi pemilihan. Jumpa lagi di lain kesempatan dan salam akreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.